Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Hasnira selaku dosen pengampu mata kuliah instalasi listrik mesin. Di sini saya akan presentasi guna memenuhi persyaratan ujian akhir instalasi listrik mesin. Jadi sebelum saya presentasi, di sini saya akan mencoba share screen terlebih dahulu. Baik, sebelum saya presentasi, saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andres Lubis, NIM 4232001028 dari kelas RPE 2 pagi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai generator sinkron. Dan ada 5 poin utama yang akan saya bahas pada saat ini. Yang pertama, itu mengenai konstruksi dari generator sinkron. Fungsi-fungsi dari generator sinkron, jenis-jenisnya, prinsip kerja dari generator sinkron, serta rangkaian ekuivalen yang ada pada generator sinkron. Jadi sebelum jauh saya mempresentasikan materi ini, jadi saya akan memberi sedikit pengenalan mengenai generator sinkron. Jadi generator sinkron itu seperti apa sih? Jadi generator sinkron itu merupakan alat yang digunakan untuk mengubah daya poros turbin melalui pergerakan sehingga dihasilkan daya listrik. Dan yang dihasilkan itu juga berupa ada tegangan dan arus bolak-balik atau AC. Sehingga generator sinkron ini juga dikenal dengan istilah generator AC ataupun alternator. Dan kenapa sih generator ini disebut generator sinkron? Karena pada generator sinkron itu perputaran medan magnetnya dan kecepatan perputaran rotor generatornya itu sama. Sehingga itulah istilah mengapa generator sinkron ini dikatakan generator sinkron. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang pertama mengenai konstruksi generator sinkron. Jadi untuk konstruksi generator sinkron itu sebenarnya banyak bagian-bagian dan komponen-komponennya. Namun di sini saya akan membahas komponen utama saja dari generator sinkron. Jadi generator sinkron itu komponen utamanya hanya ada 2, yaitu stator dan rotor. Jadi di sini saya akan membahas mengenai stator terlebih dahulu. Jadi stator sendiri itu merupakan bagian dari generator yang sifat kerjanya itu diam atau tidak melakukan pergerakan sama sekali. Dan stator ini juga memiliki beberapa bagian-bagian lagi, seperti ada rangka stator. Jadi bagian yang ini itu namanya adalah rangka stator. Rangka stator ini namanya penyangga. Jadi rangka stator ini fungsinya itu sebagai penyangga inti jangka generator. Dan rangka stator sendiri itu terbuat dari besi tuang yang berbentuk silinder. Bagian yang kedua itu namanya inti stator. Jadi inti stator sendiri itu daerahnya yang ini. Jadi inti stator itu berupa cincin laminasi-laminasi yang diikat serapat mungkin untuk menghindari rugi-rugi arus eddy atau bahasa lainnya untuk menghindari arus yang terbuang. Dan inti stator itu biasanya terbuat dari bahan besi lunak atau baja silikon. Bagian yang selanjutnya ada kumparan atau belitan stator. Jadi kumparan atau belitan stator merupakan tempat terjadinya GGL induksi atau tempat terbentuknya gaya gerak listrik di kumparan belitan atau stator. Jadi rangkaian belitan sendiri pada stator itu memiliki beberapa bentuk rangkaian seperti yang di sini. Jadi itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada rangkaian belitan yang A ini, rangkaian belitan konsentrasi atau spiral. Yang B itu rangkaian belitan gelung atau lap. Dan yang ketiga yang C itu ada rangkaian belitan gelombang atau wave. Dan bagian stator selanjutnya itu ada alur atau slot dan gigi stator. Jadi pada bagian ini itu tempat meletakkan kumparan stator. Jadi rangkaian belitan atau rangkaian kumparan stator tadi itu diletakkan pada alur atau gigi stator. Dan alur atau slot dan gigi stator itu juga memiliki 3 jenis. Ada yang berbentuk terbuka, setengah terbuka, dan yang tertutup. Jadi sekian untuk stator. Dan yang selanjutnya itu mengenai rotor. Rotor itu merupakan bagian dari generator sinkron yang pergerakannya itu atau sifat pergerakannya itu bergerak melalui perputaran. Dan rotor sendiri itu memiliki fungsi yang sangat penting pada generator. Jadi rotor ini fungsinya itu untuk membangkitkan medan magnet
Karena medan magnet itu penting untuk menghasilkan tegangan listrik, dan tegangan listrik yang dihasilkan tadi akan diteruskan atau diinduksikan ke stator. Dan rotor juga memiliki bagian-bagian lagi. Yang pertama itu ada kumparan rotor. Jadi kumparan rotor ini berperan utama dalam menghasilkan medan magnet. Yang kedua ada slip rings. Jadi slip rings ini berupa cincin dari logam yang melingkari porus rotor yang saling terpisah secara diisolasi, dan pada slip ring ini dipasang terminal kumparan rotor yang kemudian melalui sikat dihubungkan ke sumber arus DC. Selanjutnya slot. Jadi slot ini merupakan tempat diletakkannya kumparan medan. Jadi rangkaian kumparan medan tadi ya disusun dan diletakkan sedemikian rupa di slot ini. Selanjutnya dalam generator itu terdapat rotor yang sering disebut juga suatu elektromagnet. Dan jikalau kita membahas elektromagnet, maka itu berkaitan dengan yang namanya kutub medan magnet. Jadi secara nggak langsung, rotor juga memiliki kutub medan rotor. Dan kutub medan magnet pada rotor itu terbagi menjadi dua. Ada rotor, yang pertama ada rotor kutub sepatu atau menonjol atau yang sering dengan silent. Yang kedua itu ada rotor kutub silindris atau non-silent. Jadi perbedaan kedua ini hanya pada bagian-bagiannya saja. Jadi yang pertama, rotor silent ini hanya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama inti kutub, ada badan kutub, dan sepatu kutub. Sedangkan yang pada rotor non-silent itu hanya terdiri dari alur-alur dan gigi. Dan alur-alur dan gigi ini itu ditempatkan atau dipasang hanya untuk menempatkan kumparan atau belitung medan magnet yang tadi. Selanjutnya itu jenis-jenis generator sinkron. Jadi jenis-jenis generator sinkron itu lumayan bervariasi dan lumayan banyak. Namun pengelompokan generator sinkron itu juga didasarkan oleh beberapa hal. Seperti yang pertama, jenis generator sinkron yang didasarkan pada sumber eksitasi atau sumber medan magnetnya. Jadi itu dibedakan menjadi 2 jenis. Jadi yang pertama itu, yang sebelah kiri, itu adalah jenis generator sinkron magnet permanen. Jadi kelebihan dari generator ini itu desainnya lebih sederhana, umur generator lebih awet atau reliable, dan yang ketiga itu tidak membutuhkan sumber arus listrik DC dari luar untuk membangkitkan medan magnet. Jadi pada poin yang ketiga ini, dia nggak membutuhkan arus listrik dari luar, itu karena medan permanen itu dia menghasilkan medan magnet secara ilmiah atau dengan sendirinya. Jadi agar gaya magnetnya itu timbul, itu nggak perlu arus listrik dari luar. Jadi hanya mengandalkan kekuatan medan magnet secara alamiah sendiri. Namun di balik kelebihannya ini, generator sinkron medan magnet permanen ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak efisien jika menggunakan magnet permanen dengan produksi fluks magnet rendah. Yang kedua, pembangkitan daya listriknya itu terbatas sejauh kemampuan magnet dalam membentuk medan magnet, sehingga tidak cocok digunakan skala besar. Jadi pada nomor 2 di bagian kekurangan ini sangat jelas bahwa generator sinkron magnet permanen ini tidak cocok digunakan dalam skala besar. Mengapa? Karena listrik yang dihasilkan itu hanya sebatas kemampuan medan magnet yang dihasilkan. Karena namanya medan magnet permanen. Jadi kekuatan medan magnetnya itu ya sebatas seberapa yang bisa dikeluarkan saja. Jadi listrik yang dihasilkan pun itu tidak bisa dikira-kira atau tidak bisa diatur sesuai kebutuhan kita, sehingga terkadang generator sinkron medan permanen ini cenderung menghasilkan daya listrik yang rendah. Jadi nggak cocok digunakan dalam produksi skala besar. Yang kedua itu adalah generator sinkron medan magnet buatan. Jadi kelebihan dari generator ini itu dapat membangkitkan medan magnet dengan fluks yang lebih besar, dan besaran fluks medan magnet itu dapat diatur sesuai kebutuhannya. Jadi kelebihan dari generator ini sangat jelas ya. Jadi namanya generator medan magnet buatan. Jadi ya kita mengatur magnetnya itu seberapa sesuai kebutuhan kita. Jika kita ingin menghasilkan atau ingin memperoleh arus listrik yang lebih besar, ya maka rangkaian medan magnetnya itu ya kita perbanyak, kita perbesar. Jadi ya
kemungkinan generator sinkron medan magnet buatan ini pasti akan cocok digunakan pada produksi skala besar. Namun kekurangan dari generator ini itu desainnya lebih rumit. Ya, pasti lebih rumit. Kenapa? Karena semakin banyak arus yang kita inginkan, maka medan magnetnya pun pasti akan semakin banyak, semakin rangkaiannya itu semakin lebih rumit dan lebih ribet gitu. Yang kedua itu kekurangannya sangat tergantung dengan suplai arus DC dari luar untuk membangkitkan medan magnet. Jika sumber arus gagal masuk arus DC, maka alternator atau generator sinkron tidak dapat berfungsi sama sekali. Betul. Kenapa sih medan generator sinkron medan magnet buatan ini perlu suplai arus dari luar? Ya pasti, karena namanya juga medan magnet buatan. Jadi agar medan magnet itu menghasilkan gaya magnet, maka itu harus ditopang dengan arus DC dari luar. Jika suplai arus DC dari luarnya itu gagal atau tidak bekerja dengan baik, maka secara otomatis gaya medan magnet yang dihasilkan pun itu sedikit bermasalah, dan arus listrik yang dihasilkan pun pasti akan tidak semaksimal yang diharapkan. Oke, selanjutnya itu jenis generator sinkron berdasarkan posisi kawat kumparan atau yang dikenal dengan armatur. Jadi berdasarkan posisi kawat juga generator dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama generator sinkron dengan kumparan sebagai rotor. Jadi kita bisa melihat gambar yang di sini. Jadi kumparan yang aslinya itu dirubah atau diganti fungsikan menjadi rotor. Jadi yang awal fungsinya itu sebagai kumparan, namun di sini diganti sebagai fungsi rotor. Jadi jadi generator sinkron ini itu tipenya lebih banyak diaplikasikan untuk kebutuhan daya listrik rendah, ya, karena memang generator sinkron jenis ini cenderung menghasilkan daya listrik yang rendah. Jadi ya disesuaikan dengan kebutuhan daya listrik yang rendah juga. Dan yang kedua itu ada generator sinkron dengan medan magnet sebagai rotor. Jadi sesuai dengan gambar yang di sini, medan magnet yang di tengah-tengah, jadi medan magnet itu dialihfungsikan menjadi sebuah rotor. Dan melalui hal ini, generator sinkron ini memiliki daya listrik cenderung lebih besar. Jadi hasil listriknya itu lebih besar, sehingga cocok digunakan pada kebutuhan daya listrik yang tinggi. Selanjutnya jenis generator sinkron berdasarkan fase listrik yang dihasilkan. Jadi sama dengan yang sebelumnya, generator sinkron berdasarkan fase listrik yang dihasilkan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama generator sinkron fase tunggal dan generator sinkron fase 3. Jadi yang membedakan keduanya ini, kalau generator sinkron fase tunggal itu menggunakan satu kumparan kawat. Jadi hanya menggunakan satu kumparan kawat dan beberapa kumparan kawat bantu lainnya itu disusun secara sinkron. Sedangkan generator sinkron fase 3 itu prinsip kerjanya itu tetap sama seperti generator sinkron fase tunggal, namun yang membedakan hanya jumlah kumparan magnetnya saja. Jika yang di fase tunggal itu menggunakan satu kumparan magnet, yang kumparan fase 3 ini menggunakan 3 kumparan kawat. Dan 3 kumparan kawat ini terhubung dan dengan konfigurasi khusus dan disusun secara seri juga. Oke, poin yang selanjutnya itu mengenai fungsi generator sinkron. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa generator sinkron itu ya erat kaitannya dengan sistem pembangkitan, dan pasti komponen terpentingnya itu komponen utamanya itu ya generator sinkron. Jadi kalau saya menyimpulkan fungsi generator sinkron itu sebagai komponen dalam sebuah pembangkitan listrik dalam skala besar. Jadi dalam skala besar ini seperti contoh bisa digunakan dalam PLTA, PLTU maupun PLTA angin. Jadi yang membedakan ketiga ini adalah hanya pada sumber penggeraknya atau prime mover-nya saja. Jika di PLTA itu sumbernya itu ya aliran air. Jadi adanya pergerakan aliran air itu akan terhubung ke turbin dan akan sinkron terhadap generator, dan generator akan menghasilkan daya listrik melalui prime mover aliran air tadi. Dan jikalau pada PLTU itu melalui uap panas. Dengan adanya pemanasan pada boiler itu akan menghasilkan uap panas, dan uap panas tadi akan menggerakkan turbin, dan turbin tadi akan terhubung ke generator, dan generator akan menghasilkan daya listrik. Begitu juga dengan generator sinkron pada PLTA angin.
Jadi di PLTA angin ini prime movernya itu ya angin. Jadi angin menggunakan kincir angin dan kemudian terhubung ke turbin, turbin berputar dan menghasilkan gaya gerak ke generator, dan gaya gerak tadi akan diubah oleh generator menjadi daya listrik. Jadi menurut saya fungsi dari generator sinkron itu sangat erat kaitannya pada sistem pembangkitan listrik. Yang kedua, prinsip kerja generator sinkronnya. Jadi kita dalam kerja generator sinkron ini kita harus mengetahui bagaimana sih sistematikanya, bagaimana sih prinsip kerja generator sinkron ini bisa mengubah daya gerak menjadi daya listrik, itu kita harus bisa paham dengan baik. Jadi prinsip kerja generator sinkron itu didasarkan pada hukum Lenz. Jadi hukum Lenz itu isinya apa sih? Jadi hukum Lenz itu berisi arus listrik yang diberikan pada stator akan menimbulkan momen elektromagnetik yang bersifat melawan putaran rotor sehingga menimbulkan EMF pada kumparan rotor. Kemudian tegangan EMF tadi akan menghasilkan suatu arus jangkar. Dan poin yang kedua, jika di hukum Lenz tadi disinggung mengenai elektromagnetik, maka secara otomatis dalam elektromagnetik itu dikenal istilah kutub. Demikian halnya dengan generator sinkron, itu akan ada kutub yang berbeda, yaitu utara dan selatan. Ketika pada 90 derajat pertama, dia akan menghasilkan tegangan maksimum positif. Sedangkan pada sudut 270 derajat kedua, itu akan menghasilkan tegangan maksimum negatif. Dan kinerja atau proses ini akan terjadi secara terus-menerus atau secara kontinu. Dan sistem bentuk tegangan ini itu dikenal sebagai fungsi tegangan bolak-balik. Jadi agar lebih memahami bagaimana sih prinsip kerja generator sinkron itu dari awal sampai menghasilkan daya listrik itu, kita bisa melihat gambar yang ada di sini. Dan sebagai bentuk penjelasannya, jadi sebagai bentuk penjelasan dari gambar ini, alur prinsip kerja dari generator sinkron itu dapat saya jelaskan sebagai berikut. Jadi kumparan medan magnet yang terdapat pada rotor dengan sumber eksitasi tertentu akan menyuplai arus searah terhadap kumparan medan. Dan dengan adanya arus searah yang mengalir melalui kumparan medan tadi, akan menimbulkan flux yang besarnya itu terhadap waktu adalah konstan atau tetap. Yang kedua, penggerak mula atau prime mover yang sudah terkopel dengan rotor segera dioperasikan sehingga rotor akan berputar pada kecepatan nominalnya. Jadi menariknya, kecepatan berputar rotor itu kita bisa hitung melalui rumus. Jadi rumusnya itu N sama dengan 120 kali F per P, di mana N itu merupakan kecepatan rotor berputar, dan F itu frekuensi, dan P itu jumlah kutub rotor. Selanjutnya, perputaran rotor tersebut sekaligus akan memutar medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Jadi perputaran rotor itu tersinkron juga dengan medan magnet. Jadi jika rotor berputar, maka medan magnet juga akan berputar. Dan medan putar yang dihasilkan pada rotor itu akan diinduksikan pada kumparan jangkar. Sehingga pada kumparan jangkar itu yang terletak di stator akan menghasilkan flux magnetik, namun dia berubah-ubah besarnya terhadap waktu. Dan adanya perubahan flux magnetik tadi akan menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan tersebut. Dan pada poin yang keempat, akibat adanya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan tadi, maka GGL induksi tadi atau gaya gerak listrik tadi akan berinduksi dan menghasilkan arus karena adanya beban pada generator. Dan kemudian arus tadi mengalir melalui sikat-sikat arang ke beban yang tersambung dengan generator. Jadi prinsip kerja generator sinkron itu ya seperti yang saya jelaskan. Jadi karena adanya prime mover tadi dan menyebabkan rotor berputar, dan rotornya itu harus berputar sesuai dengan medan magnet sehingga timbul GGL induksi, dan GGL induksi tadilah yang akhirnya menghasilkan arus listrik. Selanjutnya mengenai rangkaian ekuivalen generator sinkron. Jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana sih rangkaian ekuivalen pada generator sinkron itu, jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa sih rangkaian ekuivalen itu penting pada generator sinkron. Jadi sedikit saya akan menjelaskan latar belakang kenapa rangkaian ekuivalen itu penting. Jadi pada generator sinkron itu tegangan induksi itu dibangkitkan pada kumparan jangkar alternator. Dan tegangan ini terkadang berbeda dengan tegangan yang muncul pada terminal alternator. Jadi inilah yang menjadi inti permasalahannya.
Sementara agar generator sinkron itu berjalan, tegangan induksi ini harus sama dengan tegangan yang muncul pada tegangan yang terjadi pada terminal alternator. Jadi hal ini harus sama. Namun ada juga faktor-faktor yang lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kedua tegangan ini. Yang pertama itu bisa terjadi akibat distorsi medan magnet. Keduanya bisa karena induktansi sendiri kumparan jangkar, bisa karena resistansi kumparan jangkar, dan ataupun bisa terjadi karena efek permukaan rotor kutub sepatu. Jadi melalui penyebab ini saya bisa menyimpulkan bahwa rangkaian ekuivalen itu sangat penting fungsinya pada generator sinkron. Jadi saya menyimpulkan bahwa fungsi rangkaian ekuivalen pada generator sinkron itu untuk menganalisa kondisi alternator. Salah satu contohnya, kita bisa menganalisa apa sih yang menjadi penyebab dari perbedaan antara tegangan induksi dengan tegangan terminal. Jadi kita bisa menganalisa kerusakan alternator atau kerusakan generator sinkron tanpa harus membongkar atau mengoperasikan generator sinkron secara nyata guna memperoleh hasil pendekatan yang baik. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahannya dan kita menemukan solusinya, jadi kita kedepannya bisa membuat suatu step atau eh, langkah yang lebih baik lagi ke depannya. Misalnya memperbaiki ini atau menambahkan ini agar ke depannya generator sinkron yang kita miliki itu kinerjanya semakin baik dan terhindar dari kerusakan. Dan untuk rangkaian ekuivalen sendiri pada generator sinkron itu bentuknya kurang lebih seperti gambar yang ada di sini. Jadi rangkaian ekuivalen ini generator sinkron itu seperti ini. Untuk keterangannya, di mana V itu merupakan tegangan terminal generator, satuannya volt. VF itu tegangan eksitasi, satuannya itu volt. RF itu merupakan tahanan atau hambatan belitan eksitasi, satuannya ohm. LF itu induksi belitan medan yang dilambangkan dengan H. Kemudian XAR itu reaktansi reaksi jangkar, satunya ohm. Kemudian XIA itu reaktansi bocor belitan jangkar, satunya juga ohm. IA itu merupakan arus jangkar, satunya ampere. E itu tegangan induksi, satunya volt. Kemudian R ADJ itu merupakan tahanan atau hambatan variabel, satunya ohm. Selanjutnya RA itu tahanan atau hambatan jangkar, satu juga ohm. Dan melalui gambar ini itu kita bisa menyimpulkan dua rumus yaitu rumus tegangan induksi atau disimbolkan dengan E, dan rumus tegangan terminal atau V. Jadi rumus tegangan induksi yang dilambangkan dengan E itu adalah E sama dengan V ditambah J dikali XA, R dikali IA ditambah JX IA kali IA tambah RA kali IA. Sedangkan rumus dari tegangan terminal atau dilambangkan dengan V, itu rumusnya V sama dengan E dikurang J kali XAR dikali IA dikurang JXIA kali IA dikurang RA dikali IA. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai generator sinkron. Semoga materi yang saya sampaikan pada saat ini bisa bermanfaat bagi kita, dan kurang lebih dari presentasi saya mohon maaf, dan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Selalu jaga kesehatan, stay safe and stay healthy. Terima kasih.